Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Fadilatut Tabligh, hadis yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'un fatawadda'a wa ma kallama ahadan fala siqtu bil hujrati astami'u ma yaqulu faqa'ada 'alal minbari fahamidallahu wa asna 'alaihi wa qala ya ayyuhan nas innallaha ta'ala yaqulu lakum muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkari qabla an tad'u fala ujiba lakum wa tas'aluni fala u'tiya lakum wa tastasbiruni fala ansurukum fama zada 'alaihinna hatta nazal. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban kadza fi tarhib. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan aku mengetahui dari raut wajah beliau bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Beliau tidak berbicara kepada seorang pun. Setelah berwudu, beliau masuk ke dalam masjid. Aku pun merapatkan telinga ke dinding kamarku agar bisa mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar. Setelah memuji Allah, beliau berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada kamu sekalian, suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Sebelum datang masa di mana kalian berdoa, tetapi doa kalian tidak aku kabulkan. Kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak akan memberimu. Dan kalian memohon pertolongan dariku, tetapi aku tidak akan menolongmu. Beliau pun tidak menambah khutbahnya, sehingga beliau turun dari mimbar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab At-Tarhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Sesungguhnya pertolongan Allah terhadap kaum muslimin itu tersembunyi dalam kekuatan agama mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur berkata, tetaplah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang raja yang zalim yang akan memerintahmu. Dia tidak akan menyayangi orang-orang muda di antara kamu. Jika kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doamu. Jika kamu meminta pertolongan darinya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu mohon ampunan darinya, dia tidak akan mengampuni dosamu. Karena itulah Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka dia akan menolongmu dan dia akan mengokohkan langkah-langkahmu di atas musuh-musuhmu. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu sekalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan membantu kalian selain Allah sesudah itu? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 160.
Disebutkan dalam kitab Duril Mansur dari Tirmizi dari Huzaifah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda sambil bersumpah, tetaplah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah akan menurunkan azab yang pedih kepadamu dan doamu tidak akan diterima oleh Allah. Pembaca yang mulia, marilah kita berpikir sejauh manakah kita telah melanggar hukum Allah dan mengapa usaha kita untuk memperbaiki umat ini selalu gagal dan mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan. Kita ini telah menanam benih kemajuan ataukah kemerosotan umat ini. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan penjelasan dan juga ulasan dari penulis buku ini. Begitu risau dengan umat, begitu risau dengan kondisi zaman sekarang, zaman akhir, maka sungguhnya marilah kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk bisa melakukan tugas Rasulullah SAW karena beliau sudah tidak ada lagi di bumi tercinta ini. Maka sungguhnya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, sungguhnya tidak akan aku utus kau kecuali untuk rahmat seluruh alam. Maka Rasulullah sudah tidak ada lagi, beliau sudah wafat, maka tugas ini adalah tugas yang diembankan kepada umat beliau. Sehingga umat beliau termasuk kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka kita ambil peran menjadi umat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan umat-umat lain tidak akan masuk surga sebelum umat Rasulullah SAW masuk surga terlebih dahulu. Datang paling akhir, tapi masuk paling awal karena punya tugas khusus, yaitu tugas kenabian yang diemban oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh kita selaku umat beliau. Apa itu? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka mari kita ambil peran ini agar kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di dunia akan diselesaikan permasalahan kita, doa-doa kita akan dikabulkan Allah Ta'ala, dan di akhirat kelak kita akan bersanding bersama Rasulullah SAW, ya, seperti dua jari, yaitu orang yang selalu melaksanakan tugas dakwah. Maka mari kita semua ambil bagian, utamakan adalah kita dakwah untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala niatkan untuk kita bisa bersama Rasulullah SAW, yaitu dakwah untuk seluruh alam. InsyaAllah demikian. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.